Tuhan kita. Dulu di Nabi Allah Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit belum menikah, sehingga ajaran orang-orang yang mengikuti Nabi Allah Isa ini yang menyelewengkan, menganggap menikah itu ini penghalangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dijadikan dahulu oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan banyak ibadah, tapi mereka tidak ingin menikah, sehingga ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah aku makan, aku minum, aku berpuasa, aku tidak berpuasa, dan aku menikah. Ini dari anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyusahkan diri, yang memaksakan dirinya mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan hampir menikahnya. Sehingga Nabi juga mengatakan, nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukan golongan aku, bukan dalam tariqah aku, bukan dalam jalan saya. Jadi jangan mengira orang yang tidak mau menikah, pengennya dekat dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam ibadahnya, tapi tidak galak nikah dengan orang yang biasa baik, dia menikah. Jangan kira yang nomor pertama itu lebih baik. Ingat, yang paling terbaik itu adalah ketika seseorang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia seorang mengikuti Nabi, itulah yang terbaik. Walaupun kejiwaan itu luar biasa, ibadahnya luar biasa, malam hari dia beribadah, solat malam, siang hari berpuasa. Kalau seandainya nikah ini, punya bini punya bininya nih, kalau ada lakinya, siang hari puasa, malam hari solat malam, jadi istrinya terlantar, tidak ada tinggal. Ini model macam ini kan, ini ketika dia mengosongkan diri untuk beribadah, akhirnya dia tidak ada menghiraukan lawan jenisnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Orang yang seperti ini tidak kita katakan dia ini baik, bagus, atau inilah yang terbagus. Karena apa? Karena dia tidak ada menginginkan menikah. Tapi kalau seandainya dia ini tidak ada keinginan untuk menikah, karena ada sesuatu yang memang pantas untuk ada menikah, bukannya berpaling dari sunnah Nabi, bukannya nandak nikah, bukan. Ini yang apa? Yang tak bagus itu ketika dia tak galak menikah, tak ada ingin menikah, walaupun hati itu kepengen menikah. Makanya di dalam fikihnya sunnah seseorang menikah itu kalau ada keinginan untuk menikah dan punya ongkos untuk menikah, baru dia katakan ini sunnah dia menikah. Seorang lelaki, kalau perempuan itu menerima, kalau lelaki itu memilih atau mencari. Perempuan menerima dan mencari. Seorang laki-laki disunnahkan untuk menikah ketika dia punya keinginan dan dia punya ongkos untuk menikah. Ongkos untuk menikah itu adalah mahar dan makan, minum sehari, serta tempat tinggalnya sehari. Itu ongkos menikahnya. Menikah itu dah harus nak pakai acaranya, ndak. Menikah itu cukup ada saksi
Dua saksi, wali sika, kemudian orang yang ingin menikah. Perempuannya dihadirkan, boleh dah harus dihadirkan. Kalau seandainya dihadirkan, itu akan menjadi campur antara laki-laki dan perempuan. Belum boleh, belum menikah, belum boleh dia duduk bersama tu, sama berduaan itu belum boleh. Setelah menikah baru boleh. Berarti 4 ekor yang hadir. Kalau beli ke model ini cuma 4 piring meh modalnya. Ini tak perlu kita, tidak harus, tidak harus. Jadi misalnya ongkos nikah itu bukan berarti harus mahal. Nah, tak tahu kalau maharnya, mas kawinnya, kalau permintaan dari calon mempelai istrinya. Jadi jangan kita membayangkan, oh ini sunnah Nabi SAW yang sulit. Tak ada sulit. Kita yang menyulitkan. Fikihnya, seorang itu sunnah menikah kalau seandainya dia punya keinginan, keinginan untuk menikah. Sunnah dia untuk menikah dan punya ongkos. Kalau seandainya tidak menginginkan untuk menikah, tak kata pengen, belum kepengen, tak kepengen untuk menikah, tidak disunnahkan untuk menikah. Walaupun ada ongkos. Tapi Nabi SAW mengatakan orang ini kesian kata Nabi SAW, seorang laki-laki yang belum menikah. Perempuan juga kesian kata Nabi 3 kali. Perempuan yang belum menikah. Kata Nabi SAW, atau kata sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, hidupnya lemak, apa nak kesian? Kesian bagi orang yang belum menikah. Ya, kita tahu tadi ayat tadi, Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Lemak tak di surga tu? Ya, kalau sudah kata surga tu lemak. Yang lemak baik sudah bisa kita katakan surga, surga ni kerana lemak tadi. Identik suatu yang lemak itu surga. Nah, berarti kalau surga mesti lemak. Cuman kata Allah Subhanahu wa taala apa? Liyaskunu fiha. Allah ciptakan Nabi Adam sendirian di surga. Ini lagi belum tenang. Belum tenang. Ketika Allah ciptakan Siti Hawa, baru Allah tunjuk kalimat liyaskuna, supaya dia jadi tenang. Ini tenang Nabi Adam tadi. Begitu juga dengan umpama wong yang hidupnya bergelimang harta, belum tenang kalau belum ada pasangan. Wong di surga be kedewean lagi dak lemak. Apalagi di dunia ini, walaupun hidupnya macam surga, kedewean tidak lemak. Itu apa? Liyaskuna fiha. Liyaskuna ilaiha. Cuman di dalam menikah ini, di antara fikih tadi kita disunnahkan, tadi sunnah nikah itu ketika kita punya keinginan. Ketika tak punya keinginan tak disunnahkan. Pak Nabi sudah kita ketahui bahawa mereka menikah. Para sahabat Nabi SAW juga menikah. Maka jalan yang benar adalah menikah ketika kita punya kepengen. Cuma kita tidak nyalahkan juga bagi wong yang tak menikah karena dia tak kepengen, atau tak kati ongkos. Miskin-miskinnya tak kati ongkos. Misal baik ni, bukan berarti wong tak kati ongkos itu pasti tak nikah dah. Karena zaman sahabat Nabi SAW itu ada seorang yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menikah. Dia tak hirau dengan omongan Nabi SAW sampai akhirnya dia nyesal.
nyesal, kemudian datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, suruhlah aku sekehendakmu ya Rasulullah, aku akan lakukan. Akhirnya Nabi ngomong, coba kau datangi keluarga si fulan, coba kau pinta gadisnya. Akhirnya datangnya, aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh datang ke sini, minta sini. Wah, disambut oleh keluarga Ansor tadi, marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang utusan Allah, selamat datang utusannya, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nikah. Cuman aku tak kata apa-apa. Tak kata apa-apa. Ada cuman sedikit datang tunjukkan kepada keluarganya tadi. Keluarganya ngomong kasir tayyib, banyak dan bagus. Ini kan ada, walaupun ngenjuk sedikit tapi dianggapnya bagus dan banyak. Jadi tak mesti apa nak yang kita kira ni ada, mungkin lah kalau miskin ni wong nerimonya perempuan nerimonya, dah jangan kita mikirkan seluruhnya perempuan tu apa matanya tu di duit tu lah, senangnya tu di duit tu lah, tak seluruhnya. Bisa baik ya nerima keadaan kita apa adanya, sehingga sahabat Nabi tadi mengatakan alang kelemaknya keluarga tu katanya, nikmatnya keluarga itu nerima aku apa adanya. Bahkan bukan lagi nerima, dipujinya sedikit banyak itu, apa sedikit itu katakannya banyak dan bagus pula. Sampai macam itu. Nikah tadi sunnah ketika kita punya ongkos dan punya keinginan. Seperti para ulama, ada juga yang tak ada nikah atau belum nikah, katakan belum menikah karena mereka belum punya keinginan. Seperti Imam Nawawi tak ada punya keinginan untuk menikah, belum ada keinginan untuk menikah, sibuk dengan ilmunya sehingga belum sempat untuk menikah. Meninggal pada saat usia 45 tahun. Sibuk dengan ilmunya. Tapi kalau yang kebanyakannya para sahabat Nabi, para tabi'in, kemudian para ulamanya, mereka itu menikah. Bahkan dikatakan menikah, meninggal istrinya tak lama, belum lewat sehari lah sudah menikah lagi. Itu karena apa? Karena mereka tahu keutamaan dalam menikah. Apa? Ibadahnya orang yang menikah itu tidak sama dengan nilainya, lebih besar daripada ibadahnya orang yang belum menikah. Ibadahnya orang yang sudah menikah itu lebih besar nilainya dibandingkan ibadahnya orang yang belum menikah. Jadi itu sunnah menikah. Cuman kita kan menikah itu kan kalau baca kan langgang pengennya kita terus, tak ada berulang-ulang, tak ada lepas nikah, tak. Pengennya kita tu menikah. Tapi bukan berarti aib ini apa? Cerai itu bukan aib. Nikah berkali-kali bukan aib. Bukan aib. Bisa baik cerai itu bagus, bisa juga cerai tak bagus. Karena Allah SWT katakan imsakun bima'ruf atau tasrihin biihsan. Kalau sudah menikah, pegang dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Berarti kan ada ngelepas itu dengan apa, dengan dalam keadaan itu baik. Menikah yang pengen kita ni langgang, ya kalau pacar menikah itu bukan rumah tangga tapi surga, ya kan, pengennya sebagaimana tadi ayat tadi, liyaskuna ilaiha, supaya tenang. Nikah itu kita sebelum menikah itu tidak tenang. Mana dengan menikah ni jadi tenang. Itu Nabi katakan tunkahul mar'ah li arba' khisal, li jamaliha wa li hasabiha
walimaliha walidiniha fazfar bizatid din taribat siyadak. Perempuan itu dinikahi oleh kebanyakan orang karena hartanya. Banyak orang nikah itu karena nyengok perempuan itu kaya, cantik, keturunannya bagus, karena agamanya, taatnya, nurut. Nah, ini kata Nabi SAW, pilihlah yang nurut, yang taat. Ini supaya apa tadi? Yaskuna ilaiha, supaya tenang. Makna seorang suami itu bisa tenang kalau balik ke rumah tu becak surga, bukan cak neraka. Itu. Cari yang cak itu. Tipe yang model macam itu, yang itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fazfar bizatid din, carilah keberuntungan dalam menikah itu, pilih perempuan yang taat. Itu. Yang taat. Tak usahlah mikirkan wajahnya, tak usahlah mikirkan hartanya, tak usah dipikirkan keturunannya. Yang penting dia tu nurut. Kalau nurut ini, ya ada galuh. Cantik ya ada, kaya ya ada. Apa lagi? Keturunan bagus, bakal dapat keturunan bagus. Apa? Karena nurut tadi. Ya, kalau nurut itu tidak ada menyusahkan. Dinjau duit berapa, bayar nafkah cukup. Ini kan. Ini kan yang lemah itu kan. Nafkah lagi ada sedikitnya, tunjuki cukup, baca dia. Ada banyaknya, cukup nih. Dia tidak minta, dia tidak ngasuh kekurangan. Kaya ini namanya. Ya kan? Inilah yang kaya namanya. Kalau cantik, kalau dia nurut sudah cantik lah itu. Kalau cantik tak nurut, unyem pula kita. Tak nurut. Kalau cantik tidak nurut, ya unyem. Yang lemah itu ya ketika dia nurut, itu yang menyenangkan. Taruh kalau misal kan, kalau seandainya kita ni kepengen sama dia, pengen untuk misal menikah ni kan berhubungan badan, pengen. Ketika dia tidak nurut sebelum berhubungan itu, tidak nurut, hilang gitu keinginan untuk berhubungan itu. Begitu juga dengan perempuan, keinginan dia misal, ada keinginan dia yang tidak dituruti oleh lakinya, itu gayanya masem, mewek-mewek, diajak tu dah, tak lagi dia, paksa-paksa ke baik itu. Nah ini yang tidak lemah jadinya. Ini yang tidak ada apa, tidak ada kata liyaskuna ilaiha. Jadi intinya sebenarnya kalau nikah itu cari yang pasangan yang menjadikan kita tu tenang di sini. Tak perlu nak yang niku-niku yang lainnya, yang hartanya banyak, tak ada mesti. Walaupun harta banyak, bagus dianya, kalau kitanya tak senang, tak tenang sama dia, dia tak jadi surga. Nah, jadi itu apa? Dari sinilah akhirnya muncul yang sifat-sifat perempuan. Yang mana yang bagus seandainya misal kita kalau misalnya milih seorang laki-laki milih istri, yang mana yang bagus? Pertama yang dianjurkan adalah misal dia itu gadis. Ngapa gadis ini? Karena diantaranya gadis itu dia belum pernah sama yang lain sehingga dia tidak bisa banding-bandingkan. Atau dia tidak ada ingat dengan yang lama. Nah kalau dia ingat sama yang lama, sudah mulai itu kita. Nah ini diantaranya kan akhirnya tidak tenang. Intinya liyaskuna itulah, biar tenang. Kemudian kalau seandainya dia masih ingat sama yang lain, terus dia membandingkan sama yang lain, sama yang lama, sudah tak tenang lah itu kita. Nah, akhirnya mulai tak tenang rumah tangga tersebut. Kemudian juga nikah itu kalau seandainya nikah cari perempuan yang seandainya misal dia sudah nikah sama yang lain, misal kalau hajat dianjurkan kita untuk cari yang gadis, kecuali kalau nyari janda yang
kita memang butuh nian, hajat sama yang janda. Usahakan jangan ada anak. Kalau ada anak kaget datang lagi bapaknya. Bapaknya anak ini. Apa yang kau datang sini? Ya aku nak tengok anak aku. Kaget sekalian tengok emaknya juga kan. Nah, mulai tak tenang. Ini kan tak tenang. Itu intinya tenang. Begitu juga dengan keseharian sifat perempuan yang membuat bisa menyenangkan. Macam mana bisa menyenangkan? Cari ya tadi di antara taat tadi, kemudian yang lain-lainnya seperti misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat Nabi ni balik dari perang, tu ngacak-ngacak. Ditanya Nabi nak ke mana? Baru kahwin ni Rasulullah. Baru ni nak nikah. Kepengen nak nikah. Berarti sudah ada apa syahwatnya muncak pengen nak nikah. Kemudian akhirnya menikah, balik dari perang itu menikah. Sudah menikah langsung itu lain lagi. Di kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang dibalik dari perang juga pengen langsung nak datang ke istrinya. Ditahan oleh Nabi, kaget dulu. Jangan datang malam-malam. Kaget kita nyampe pagi bila. Pagi atau sore. Jangan kita nyampe tu malam hari. Ini kalau dulu dak katik HP, katik WA. Dek, aku dengar lagi balik. Ni kan. Ngapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya balik malam mungkin bawaan ngantuk, rai runyak, rambut kusut. Akhirnya ngedor, letak-letuk. Yang di dalam bingung siapa ngedor malam-malam ini, kapan dibuka ke, sama-sama terkejut. Kan? Abang datang. Yang si kau apa? Datang ini tengok rambut kusut ini, peliharaan siapa ni? Ada anak jin di sini. Nah ini yang apa? Yang di antara yang menyenangkan, perempuan yang pintar. Yang pintar bisa merayu atau mencari kesenangan suami. Itu cari. Dari mana kita tahunya tu? Ya dari dulu-dulunya kakek. Yang mencintai suami. Ngapa? Ini juga biar tenang, biar senang di rumah tu. Kan kalau misalnya ni, berarti dari hadis tadi dianjurkan untuk seorang istri itu kalau berhias, bercantik-cantik, untuk siapa? Untuk suami. Dari cerita tadi bahawa seorang perempuan ditinggal oleh suaminya yang misal mudik keluar. Nabi mengatakan kaget kalau nak balik itu siang. Ngapa? Siang itu atau pagi atau sore. Ngapa? Dia tidak dalam keadaan tidur dan dia bisa berais. Kalau malam tak berais, gelap. Terus bawaan ngantuk, tidur. Anggap-anggap baik kaget. Hawa busuk pula misalkan. Dah lemak lah itu. Kalau seandainya apa? Ini dia berarti kan ketika suaminya dah ada, wajar kalau seandainya perempuan itu tak berais. Justru ketika ada suaminya tu dia wajar berais. Berarti bercantik-cantiknya perempuan itu untuk suaminya. Jangan terbalik. Giliran ngadapi suaminya biasa baik, giliran keluar berais. Terbalik ini. Kalau jalan-jalan tak mungkinlah. Misal jalan-jalan, wah cantik nan, bagus kan, dengan ayasan-ayasannya tu bagus. Tak mungkinlah kan waktu berjalan itu saling berawasan. Berjalan ke mana? Jalan-jalan keluar. Tak mungkin naik mobil itu berawasan, ngawasi dia terus, atau ketika jalannya ngawasi dia terus. Karena inilah lagi cantiknya.
Ya kan, kalau keluar pasti ngawasnya lain, sama-sama lain. Akhirnya yang ngawas siapa? Orang lain yang ngawas istri kita tadi. Wajar kalau seandainya ada orang mengatakan istri kau tu cantik ni kan? Ngapa? Karena dia tak pernah nyengok kusutnya. Yang kita ni mengatakan biasa baik bini kita ni. Ngapa? Karena kita nyengok kusutnya. Nyengok gaya dia bangun tidurnya. Kalau beraisnya kita tak nyengok. Nah ini yang tak bagus ini. Yang dianjurkan itu adalah perempuan itu bercantik itu ketika ngadap suaminya. Jadi yang dianjurkan adalah di rumah itu memang dia harus berais. Datang suaminya bakal tahu misalnya balik. Nah, suaminya balik ini jam sekian. Balik. Nah di situ dia sudah berais sebelumnya tuh. Nah ini yang suami yang pintar. Ini apa? Istri yang pintar. Untuk apa nih? Untuk supaya ketenangan, kesenangan dalam rumah tangga. Kemudian juga bagi di antara apa dari lias kuna tadi, Nabi SAW mengajarkan cari perempuan yang mencintai kita, yang dia mencintai suaminya. Dari mana kita tahu? Dari dulu-dulunya cari juga yang beranaan, mudah beranak. Dari mana tak tahu kita kalau yang mudah beranak ini kan? Dari dulunya. Ini kan ini usaha baik nih. Ini usaha. Jadi tak jadinya itu Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Jadi kita mencari yang tadi yang taat, kemudian mencintai yang beranaan, mudah beranak maksudnya, kemudian cari yang gadis. Bisa baik ni dah ada ketenang kita, bisa baik. Tapi ini kan usaha kita untuk mencari ketenangan ketika kita menikah. Seorang perempuan juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama juga, cari yang mana? Cari yang bagus akhlaknya, yang bagus ketaatannya. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengurus yang lain. Nah, kalau mak simple. Karena perempuan ni cuman nerima atau nolak, bukan mencari. Jadi simpelnya macam mana kalau seandainya ada laki yang datang meminta dia, bagus akhlaknya, bagus masalah ketaatannya, sudah, terimalah. Kata Nabi, terimalah. Kalau seandainya ada yang datang untuk meminang laki-laki, meminang anakmu, gadismu, kemudian orang laki-laki ini adalah orang bagus akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak kaget rusak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap itulah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau wong tu bagus akhlaknya, maka dia akan menjaga pergaulannya bersama istrinya, dia menjaga dia sesuai. Kemudian kalau seandainya, dan dia akan sabar dengan wong tak terbiasa tu kelabilan baru seorang istri yang baru tadi, baru jadi istri, sabar katanya. Kalau yang akhlaknya bagus. Dan kalau seandainya dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak demen, dia akan melepaskannya dengan cara yang baik dan tidak akan menzoliminya. Nah itu kalau yang akhlaknya bagus, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu apa? Calon suami kalau seandainya kita nak pilih. Itu usaha juga. Kadang-kadang bagus lagi, dah tahunya akhirnya berubah dia ni. Bisa macam itu, akhirnya dah akor, dah bagus ini. Sudah nasib itu kan namanya kan. Kita kan usaha mencari yang bagus. Nah ini kalau kata guru kita, kalau seandainya ada orang yang bagus,
akhlaknya bagus, soleh dianya, kemudian meminta gadis, kalau ditolak ini akan berdampak sama si gadis itu, tak datang lagi wong yang ingin meminangnya. Wah, ini buat kita pede ini yang lanang. Yang penting bagus. Kalau dia nolak, dia itulah sarung lagi. Sebenarnya sama baik, yang perempuan juga kepengen didatangi. Yang lanang kadang-kadang takut-takut datangi, nak meminang maksudnya tu, takut. Wah, aku ni apa dia yang ambil anak aku ni? Apa dia bacaan aku ni? Cak itu. Memang macam itu. Carilah kalau ada itu. Kalau memang apa dia bacaan aku ni? Apa dia ambil anak aku ni? Apa dia keistimewaan aku? Ya cari kalau ada tu. Apa misalnya cari? Ya misalnya akhlaknya yang bagus, perhatian. Ya, sama misal contohnya sama apa? Sama dulu, sama orang dekat, sama keluarga, perhatian. Kasih sayang sama keluarga. Berarti ketika dia kaget berkeluarga juga cak itu juga. Nah, ini ada bean namanya. Ada kelebihan. Begitu juga dengan perempuan. Aku ni apa dia cantik. Tidak seluruh orang mengatakan cantik tu macam ini macam ini. Tak. Ada yang mengatakan kita di Afrika, orang Afrika kita tanya. Nah, itu cewek putih tu mana? Nah, cewek putih dia ngomong, kalau seandainya kita ni, nah tu cewek hitam legam, misalkan hitam legam, nah tu nah, bagus tak? Hai, uji kita ni kan, masing-masing kan lain. Ada yang senang dengan kulit hitam, ada yang tak senang dengan kulit putih. Ada yang senang dengan kulit putih, ada yang senang dengan kulit hitam. Ada yang tak senang dengan kulit putih. Gambarannya lagi kak ni. Kalau kita di sini ST, tahu ST? ST itu tak bingung kita. Minum ST biasa. Tapi kalau di Tarim sana di Hadramut, ST aneh. Sama halnya seperti kalau seandainya ada es kopi. Dulu baru sekarang inilah ada. Dulunya aneh ada kopi pakai es. Kan? Kalau orang sana ada teh pakai es. Sana teh itu anget-anget. Kalau kita sini bisa es teh. Itu apa namanya itu? Kesenangan wong. Itu kan tidak ada sama. Seperti apa? Kalau kita nyangkau itu ais, ada yang galak sama orang gemuk ni. Ada yang galak sama gemuk. Ada yang galak sama kurus. Ada. Masalah kebagusan itu apa namanya? Relatif. Wong lain-lain kalau. Jangan kita mengatakan misalnya aku ni cantik. Ya cantik je kita berkacau dewean cantik. Misalkan belum tentu uji wong lain cantik. Tuh. Jadi yang apa yang ngerasa misalnya ngerasa dak kata embean, carilah embeannya tu. Macam mana misal perempuan ya yang nurut, yang lemah tu. Yang senang buat laki-laki senang adalah ketika mereka taat kepada suami. Nak tahu perempuan ni taat atau tidak dari mana kita? Dia tengok dari kesehariannya dia sama orang tuanya, mak mana dia sama syariat. Dengan misal kalau Al-Habib Ali bin Salim Badihin mengatakan, cari baik perempuan yang solat 5 waktunya. Karena kalau dia solat 5 waktu, dia wuduk terus, cantik. Solat 5 waktu baik lagi nurutnya, disuruh-suruh terus istilahnya nurut. Ini apalagi yang suruh dengat-dengat nurut. Kemudian insya-Allah kalau yang solatan itu dia dia kaya. Ngapa berapa bedinjo dia ridha. Ini juga anjuran juga
dari syariat bahwa cari perempuan yang ringan maharnya. Ini juga untuk liyaskuna kalau ujungnya itu. Ujung-ujungnya liyaskuna, untuk kita tenang. Itu apa? Sebenarnya inti dari pernikahan adalah liyaskuna, jadikan surga di tempat kita. Maka Nabi SAW mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal rumah Nabi itu macam mana? Ada dak lemari, ada dak apa-apanya itu, cuman apa? Ruangan baik. Tak ada banyak. Apa kasurnya Nabi bercap, bukan cak kita. Tapi Nabi mengatakan jannati, surga aku ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di antaranya itu istrinya yang salihah, yang nurut. Kemudian itu apa? Kiat-kiat untuk mencari istri atau kita calon suami ini, jadilah yang macam itu, yang ada pembeannya. Itulah apa? Di antara kiat-kiat untuk mencari jodoh yang kita bisa langgang seterusnya. Dan yang namanya berkeluarga itu ya pasti belajar. Yang calon suami ya belajar. Jadilah suami yang sebenarnya. Jangan salah apa? Salah posisi. Perempuan itu dibimbing. Suami laki-laki yaitu membimbing, dia pemimpin. Jangan terbalik. Kalau terbalik, nah inilah yang tidak ada buat kita langgeng, yang tidak ada tenang. Kalau seandainya laki-laki memposisikan dia sebagai laki-lakinya, perempuan memposisikan sebagai perempuannya, ini insyaAllah langgeng. Nah itulah kalau misal kita juga kehidupan dengan barulah kawin, kawin cak yoyonya dengan acaranya bagus, dengan nyingok kemesraannya tu di hadapan bukan lagi di hadapan apa? Hadirin di TV, disaksikan oleh se-Indonesia ini. Dah berapa lama? Ceri. Gontok-gontok semarah-marahan. Nah ini karena ada memposisikan seorang istrinya sebagai istri, seorang suami sebagai suami. Dan memposisikan. Macam mana posisinya? Seorang laki itu pemimpin, dia yang membimbing. Pemimpin macam mana cara pemimpin? Rakyat, cara rakyat. Jangan rakyat jadi pemimpin. Pemimpin jadi pemimpin, rakyat jadi pemimpin. Siapa yang dipimpin? Nah kan, kalau seandainya pemimpin jadi rakyat, rakyat jadi pemimpin, nah ini yang tidak tenang, kacau nih jadi. Nah kan, jadi sesuaikan posisinya suami sebagai suami. Macam mana suami menafkahi, dia yang menafkahi. Dia cari usaha dengan usahanya untuk menafkahi. Dia yang membimbing, dia yang negur istri ketika salah. Jangan misalnya kita nih, kadang-kadang seorang laki-laki mencari istri, aku nyari istri yang santrianan ngapa? Tak payah lagi ngajarinya. Sisip dia yang ngajari aku, jangan macam ini. Untuknya pala kita. Kau ni lolo ni anak nah itu yang repot kan. Cari itu memang kita tu memang bakal jadi pemimpin dia dan bimbing dia. Ketika solat kita ingatkan. Ini harus macam ini. Jadi menikah itu sebagaimana dikatakan Nabi SAW senang dengan umat yang banyak. Nabi senang. Macam mana baca Nabi senang nyenangkan Nabi dengan umat yang banyak ini? Umat muslim maksudnya, umat yang muslim. Dengan senang dengan umat yang banyak. Macam mana dengan kita memperbanyak umat ini? Ya dengan menikah. Tadinya 2 jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7, banyak kan?
Kalau dewean dah baca jadi banyak. Harus berdua. Kalau nak banyak, ya kan nak nambah jadi 3, jadi 4 itu harus dengan 2 dulu. Dah baca kalau dewean baca. Tino dewean menjadikan banyak dah baca. Lanang dewean menjadikan banyak dah bisa. Nah ini nyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti orang yang berperang. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada berjihad itu adalah mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membunuh orang kafir, itu bukan. Intinya adalah kita ajak mereka itu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berperang tadi, misal kita menang, dia masuk Islam ataupun dia kalah, selebihnya masuk Islam jadi banyak. Nah, sama dengan menikah, memperbanyak juga. Memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dengan dia sekunas juga dulu, baru lemah, baru jadi. Nah dengan apa? Nah ini yang apa? Nabi senangkan. Jadi menikah itu bukan niatnya hanya untuk menurut apa, menyalurkan hawa nafsu, bukan. Yang benar bagus kita nyalurkannya benar dengan yang halal, disalurkan tempat yang halal, benar. Cuma jangan niat yang itu, niatnya juga yang lainnya juga, sehingga jalannya rumah tangga tadi dengan baik, tenang. Inti kita bukan di sini, inti kita bukan di sini, bukan di sini. Nah sehingga akhirnya kan pertama-tama tak tahu cara berumah tangga, belum tahu kesenangan suami, belum tahu apa yang tak ditemani oleh suami, belum tahu cara istri, belum tahu. Nah, dengan sabar akhirnya bisa tahu. Nah kalau sudah tahu sudah, ibarat kata tu setahun bang ngambek-ngambek tu kakek, marah-marah setahun, tak tahu. Ada apa kawan kita cerita tu, setahun aku marah tu sama bini, banyak marahnya, ngambek lah ini sama bini tu. Tahun depannya tidak lagi. Kenapa? Karena sudah tahu. Sudah tahu, oh ini yang didemani, oh ini tidak demani. Ini kalau ada tak apa-apa, kalau tak kata jangan dicari. Ini yang demani oleh laki misalnya. Nah itu apa? Pertamanya sabar. Niatnya tadi adalah untuk kita menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat menikah banyak di antaranya adalah menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk menyalurkan nafsu syahwat kita, bukan itu, Yang pertamanya memang itu, cuman kita tambahi lagi niat-niat dalam menikah tersebut, sehingga niat inilah yang menjadi kendaraan kita menuju keluarga yang menyenangkan tadi. Kalau ada niat, kita cuma misal kita kuliah, kamu misalnya kuliah atau kita pesantren, pahit rasanya. Tapi karena kita punya niat, punya target, niat kita pengen jadi ini, sehingga kita bisa menjalankan kesusahan-kesusahan itu karena kita ada niat. Tapi kalau tidak ada niat, nah berhenti dengan bayan. Susah dengan bayan sudah berhenti. Nah begitu juga dengan yang lain-lainnya, begitu dengan menikah. Kalau seandainya sudah ada niatnya cuma nak lemak-lemak baik, akhirnya ketika dah lemak sudah lepas. Dan apa? Kalau nak niat yang banyak itu, yang bagus itu ada di niat menikahnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Di situ pelajarilah banyak niat-niat dalam menikahnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Kalau dulu katanya dibacakan sebelum menikah. Aku niat didiktikan kepada calon pengantin tadi, sehingga calon pengantin tadi niatkanlah, oh niat ini, macam-macam niat ketika untuk menikah. Di antaranya itu, di antara lagi nikah itu adalah untuk dapat anak meninggal waktu masih kecil. Dapat anak meninggal anaknya, ini niatnya. Ngapa? Karena ini bisa jadi aset, nolong dia kakek di akhirat. Dia duluan masuk surga, kita dibukakan bapak itu nih.
dibukakan oleh anak tadi, masuk Pak, suka. Disambut oleh anak tadi. Nah, itu di antara keutamaan menikah tadi. Carilah jodoh, carilah ya pasangan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan apa yang di kehendak kita, benak kita, pikiran kita. Belum tentu apa yang kita anggap baik itu jadi baik. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas itu yang terbaiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun demennya kita tu yang bagus-bagus, tapi tidak tahu dalam menikah tidak cak itu. Dan jangan kita mengharapkan bidadari atau bidadara, atau tak tahu lah apa dia lawan daripada bidadari apa bidadara atau jangan kita mengharapkan. Dah kata nak kita cari nilai 10 tu dah kata. Yang ada itu bidadari di surga pakai. Nak nyari perempuan yang dah ingusan, dah kata nak pernah pilek. Agunya aku kalau nari apa, nari ingus misal dah kata kita nyari bidadari ada ingusan. Tuh. Atau misalnya pengen cantik dia cak ini, dia cak ini seperti Sayyidah Fatimah Zahra, dah kata lagi aku kepengen macam ini cowok yang seperti Nabi Yusuf, dah kata lagi zaman sekarang apa dah kata kita tak bakal kita temui yang 100% tu dah kata. Paling idahlah pucuk 60%. Jadilah ada kekurangannya sudah tak apa. Yang penting banyak lebihnya. Wallahu taala alam bisawab. Habis kalau kelamuan. Baik, bagi kakak-kakak Ikhwan dan mbak-mbak Irmawati yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagi yang Ikhwan, kami persilakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi yang akhwat, kami persilakan untuk menulis di kertas lembar. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Misalkan Bib, ada seorang pemuda misalnya kan, di masa muda nih mereka nih misalnya berpacaran misalnya Bib. Mungkin berpacaran atau dekat lah itu, dekat tapi tak pacaran kan, tapi jalan bareng, chattingan bareng Bib. Setelah mereka menikah tuh, apakah pernikahan mereka itu berkah, dan apakah mereka itu bisa mendapatkan anak yang soleh-soleh Habib? Mungkin itu pertanyaan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya pacaran, walaupun dekat-dekatan, tak dikatakan pacaran, ya namanya pacaran juga. Dekat bae, jalan bareng, chatting-chattingan, ya sama bae namanya pacaran juga. Ini dari segi syariat itu tidak diperbolehkan, diharamkan jalan bareng atau chat-chatan yang memang dia bukan istri kita, bukan orang yang diperbolehkan untuk berhubungan sama dia, itu haram. Cuman ini tidak menjadikan pernikahan kita tidak berkah dah, atau untuk kita dapatkan anak yang soleh-solehah ini yang penghalangnya tidak. Hanya saja ini anak itu ya apa yang ada di bapak. Nah kan, rambutan yang lahir ke rambutan. Ya kan? Tuh. Padi yang melahirkan numbuhkan padi. Macam itu. Kalau seandainya kita punya sifat melanggar syariat, jangan salahkan kalau seandainya punya anak yang melanggar syariat juga. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ini hanya apa? Hanya usaha. Dan bukan berarti kalau wong yang baik pasti anaknya baik. Tidak juga. Karena Nabi Allah Lut itu Nabi Lut. Nabi Nuh. Nabi Nuh ya pasti baik. Tak mungkin Nabi Nuh tak baik. Nah, punya anak ada juga yang tidak ada
tak ada nurut dengan Nabi Nuh tersebut. Ada juga yang macam itu. Tapi ini kan usaha baik kita. Usaha untuk menjadi mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Ketika kita melakukan kemaksiatan dulu, ya taubat, nyesal. Bukannya bangga, bukan, nyesal. Kalau kita kepengen mendapatkan, tahulah kaget seandainya misalnya anak kita laju juga akhirnya sama macam kita juga melakukan hal yang diharamkan juga. Mudah-mudahan kaget dia bertaubat sama macam kita. Kan kita taubat kan? Nah, dia taubat juga. Nah, itu mudah-mudahan itu kan usaha usaha untuk kita mencari atau mendapatkan anak yang soleh dan solehah semua. Tapi itu bukan berarti penghalang secara mutlaknya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, mungkin yang Ikhwan ada lagi yang bertanya. Saya silakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Cak mana misalnya ini, Bib, yang nikah tadi dia ini tidak galak nikah karena ingin mengasuh orang tuanya, Bib, yang sudah sepuh, Bib. Jadi dia tuh tidak galak nikah karena tidak galak ninggali orang tuanya yang sudah tua, Bib. Takut ini kate yang jaganya lagi, Bib. Ya. Itu, Bib. Sekian, Bib. Sebenarnya yang macam itu banyak juga terjadi. Ada juga dulu pernah terjadi. Kalau kita pribadi nganjurkan sama ibunya, nikahlah gadis. Nikahlah ketika ada yang mintanya. Pertama ada yang mintanya, ditolaknya. Akhirnya kita ngomong kalau seandainya ada lagi, nikahlah. Karena kaget takutnya datang lagi, ditolak, tak lama meninggal emaknya, tak kata yang datang lagi. Ini kesian sama perempuannya. Cuman kita macam ini, nikah diomongkan, aku ni ibu ni macam mana ngurus juga. Kalau seandainya calon suami itu tidak apa-apa, tinggal sama, kan alhamdulillah, pacak galau jadinya. Jadi jangan jadikan penghalang. Atau seandainya misalnya sudah nikah, cuman kita tinggalnya sampingan rumah itu, sebelahan, atau dikontrakan misalnya sebelahan rumahnya, walaupun tidak ada bersama tapi sebelahan, bisa digari, bisa didatangi. Nah, itu kan ada solusinya. Jangan jadikan itu penghalang untuk menikah. Ya, siapa yang perempuan kan? Yang lanang. Nah, justru kalau seandainya dia punya istri, lebih banyak lagi yang jagonya. Ya kan, masa tak perlu lagi kan? Justru macam itu. Terbalik maksudnya kan. Maksud cari istri yang menjadi idaman mertua misalkan. Nah, itu. Sehingga yang ngurusi dia bukan sikok lagi. Dua, ketika anaknya bergawi masih ada yang ngeluan ke dia, ngurusi dia. Yang pemasalah itu kadang anak itu gadis. Kesian kalau seandainya gadis ditahan dari pernikahannya karena ngurusi wong tuanya. Kita oloi wong tuanya, jangan oloi gadisnya, oloi wong tuanya. Wong tuanya dia oloi sudah kawin kelak. Cari yang cak ini macam ini cobakan. Sian gitu. Akhirnya benar, dah lama berapa tahun dari itu meninggal ibunya. Anaknya kan sudah senang akhirnya anaknya sama suaminya, walaupun tidak sesenang Nabi Sulaiman dengan kerajaannya ya. Ustaz, jodoh itu termasuk takdir yang diubah atau tidak bisa dirubah? Wallahu alam. Jodoh itu termasuk takdir yang bisa dirubah atau tidak bisa dirubah. Wallahu alam. Ada beda nih. Masalah takdir tidak usahlah kita pikirkan, yang penting kita ni usaha baik.
mati jodoh yang apa itu adalah takdir yang dia bisa dirubah, tak usahlah kita fikirkan. Begitu juga dengan rezeki takdir yang bisa dirubah, tak usahlah kita fikirkan, usaha ke baik. Takdir bukan urusan kita, kita hanya berusaha. Kita ni masuk surga atau masuk neraka, tak usah dipikirkan. Usaha baik untuk masuk surga macam mana, jauh dari neraka. Urusan takdir itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Usaha terus. Afwan. Bagaimana saya mengetahui jika seorang laki-laki itu baik untuk dijadikan imam? Ya, bisa juga kita jengok dari kawannya. Anil mar'i la tas'al wasal an garinihi. Tentang seorang itu tak salah kita tanyai dia baik atau tak baiknya, jengok baik kawannya. Kalau kawannya baik, berarti dia baik juga. Kalau dia berkawannya dengan orang tak baik, sudahlah, tak jauh dari situ lah. Karena seseorang itu sama yang lain jadi kacau, jadi cermin. Macam itulah. Kalau seandainya misal kita tak hobi mancing, bakal duduk tak sama orang yang hobi mancing? Tak bakal. Dia cerita tentang mancing, pening pala aku. Cerita tentang mancing terus, ini kata yang lain. Aku punya mancing, lari dia pasal lah. Tak bakal dia duduk sama orang yang cerita. Dulu kita waktu mondok itu, sebelum mondok itu, paling tak demen cerita HP. Karena kita tak punya HP. Orang cerita HP terus, cerita Facebooknya, cerita ini lah, pening pala kita. Apa nak ada dia datang tu, lagi lah itu langsung kita. Ngapa? Tak semasuhan, tak kenal ceritanya. Nah, di antaranya kalau nak jengok orang tu baik, jengok pergaulannya, kawannya baik atau tidak. Kemudian misal ini kan usaha baik, usaha pastinya tu tak memastikan, cuman kebanyakannya ionyan kan dari jengok alamat-alamat ini, ionyan jadinya pastinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dari temannya atau dari keluarganya bisa juga. Nyengok kakaknya, nyengok dulunya, ini bagus sekali dia sama kakaknya membimbing istrinya, diperhatikan istrinya. Nah, sudah insya-Allah adiknya juga cak ini juga. Apalagi adiknya ni sama kakaknya je lah. Sama akau dia ni. Ada 4 beradik, cuman dia ni marahnya sama suka inilah. Itu ada aja itu kan, berapa beradik itu ada yang ngerokok, ada yang tak ngerokok kan, tidak seluruhnya ngerokok galau, walaupun bapaknya ngerokok, walaupun bapaknya tak ngerokok. Ya, ada yang ngerokok, ada yang tidak ngerokok. Ada yang senang macam ini, ada yang tak senang. Ada yang senang beli apa, misal beli makanan, sikapnya tidak senang beli makanan, senangnya beli barang. Nah, model macam ini tinggal kita tengok, oh dia ni kemana dia ni? Oh dia ke sini. Berarti tak jauh dari misalnya dia ni paraknya sama yang senang beli barang, tak jauh dari kakaknya yang senang beli barang sifatnya. Cak itu di antaranya. Nah, itulah apa namanya itu makna sekitarnya ya. Bagaimana cara mendidik seorang ikhwan yang datang menolak didik. Bagaimana cara menolak seorang ikhwan yang datang melamar karena kita sudah menunggu seseorang? Ya, kalau seandainya menunggu seorang. Sebenarnya kalau untuk perempuan kalau menunggu lama tak usahlah. Lemaklah yang ada. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Ya, paham maksudnya kan? Hari ini ada depan mata ni lah, bagus uangnya, sudah. Tak usahlah nunggu. Kita juga sebagai laki ni diajarkan oleh guru, tak usahlah
dah usahlah kita nempa-nempa, nah, okay, aku berangkat dulu kakek, kita tunggu, itu dah usahlah, karena akan tumbuh bibit-bibit yang bagus lagi. Ni kita apa? Nah itulah, ketika dia pertama nyengok, misal kan, nyengok ada gadis umurnya berapa? Misal umurnya 19 tahun, lagi bagus ini. Dia berangkat entah dia belajar berapa tahun, 4 tahun, berarti nambah jadi 2-3, tidak ada sejak 19 lagi. Kapan dia nyengok 19? Salah milih aku ni. Akhirnya tak jadi, nyari yang lain. Nah ini yang agak takut macam itu. Kita nunggu, apalagi kalau seandainya wong tua setuju, sudah, mana apa kata wong tua tu lah. Kalau seandainya memang nak itu sebagusnya tu Kalau seandainya ada yang bagus, tak usahlah kita nak tunggu-tunggu, apa namanya itu, tak usahlah nak berjanji-janji. Kalau nak berangkatlah. Mana ada wong tak tahu aku nak terima atau tidak, nolaknya atau tidak, tak tahu mana kata orang tua tu lah. Mana apa? Kalau kau nak nunggu aku, ya tunggulah. Tidak juga, ya sudah. Tidak ada apa? Tidak mesti. Kalau wong tu sudah ngomong, ya sudah, aku tunggu kau, pasti kau ni. Kemudian dia nikah sama lain, kita ngamuk-ngamuk, tak sah nikah kau tu, dah acah. Kau tu sudah janji sama aku nak nikahi aku, dah baca. Kemudian kalau misalnya nak nolaknya, bukan urusan kita nolaknya, urusan orang tua. Kita sama orang tua tu lah. Pokoknya aku dah galak apa sama dia sudah. Saya itu, biarlah orang tua yang ngomongnya. Kan caranya macam ini. Kalau yang kita tahu macam ini caranya tu, pertama keluarga pihak dari yang lanang datang ke keluarga perempuan, datang ngomongkan masalah budak lah ni, cerita ni budak masalah nak pengantin ini, deman sama ini. Sudah. Kalau seandainya tak katik jawapan, tak katik datang, tak katik balasan datang lagi, ya sudah, berarti dah galak dah. Ya kan macam itu. Nolaknya aja itu. Tak usah datang, tak usah timbali, tak usah tunjuk jawapan. Dalam ya nyengoklah insya-Allah kakek. Dalam beberapa hari ini, 2 hari atau 3 hari ini, kalau seandainya setuju, kami akan datang. Sudah. Berarti 2-3 hari tak datang, berarti tak setuju. Sudah itu baik. Tak repot-repot kita nak menolaknya. Jangan langsung, maaf aku nak amal kau jangan. Lagi kita juga kena macam itu. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang tidak ingin menikah dengan alasan ingin menjaga merawat orang tuanya? Sudah. Then bagaimana cara menyikapi suami yang melarang istri untuk bertemu dengan orang tuanya? Taat kepada suami itu lebih dibandingkan taat kita kepada kedua orang tua. Seorang suami, seorang laki-laki itu mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Seorang istri itu mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Itu macam itu harus. Dulunya waktu gadis dia nulukan orang tuanya daripada orang lain. Setelah menikah dia nulukan suaminya daripada orang tuanya. Turutilah laki itu. Tinggal kalau seandainya laki itu pokoknya macam inilah, pokoknya kau jangan macam itu dah. Ini misal tak sesuai, pacak-pacailah. Jangan sampai kita nyakiti suami tapi tak nyakiti orang tua. Kalau seandainya kita dapat pilihan lain kecuali antara kita nyenangkan suami atau nyenangkan orang tua, suami dulu. Walaupun orang tua tadi tidak senang, suami dulu. Itu yang harus didahulukan. Kalau seandainya kita menyikapinya macam mana, ya sudah, tahu aja apa kata laki itu sudah. InsyaAllah kalau kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi,
Kalau istri benar, suami malu dia tak benar. Kalau istri beneran, suami akan malu kalau dia tak beneran. Kaget dia tu lah kagetnya. Macam ni misalnya, bisa kita omongin macam ni. Kalau seandainya kita berbakti sama orang tua, maka anak kita akan berbakti juga sama orang tua. Kita kepengen punya anak yang berbakti sama orang tua. Nah, maka kita dulu berbakti sama orang tua. Pengen tak kak punya menantu agak sayang sama mertua tu? Kan dia itu kan. Makanya aku nak mampir ke rumah ibu tu, boleh dah? Ya sudahlah je lah. Nah, ini kan cara kita diantaranya tu kan, supaya dia tu terbayang kalau punya menantu yang tak sayang sama dia pada saat dia membutuhkan. Nah, selain sunnah Nabi, apa yang diperkuatkan? Apa yang diperkuat? Poligami diperbolehkan. Apa ini? Selalu sunnah Nabi apa? Selalu sunnah Nabi apa yang memperkuat poligami? Apa selain apa? Selain sunnah Nabi apa yang memperkuat poligami diperbolehkan? Jika seorang istri tidak ridha di poligami, apakah istri boleh untuk mengajukan untuk bercerai? Dulu yang kita katakan tadi, ada seorang sahabat, dia nak hendak menikah. Karena apa? Karena pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Laki-laki boleh nikah 4 kali, 4 ikut istrinya, itu halal. Jangan kita mengharamkan. Perempuan tak boleh mengharamkan laki-laki nikah lagi. Ini namanya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ditegur. Nabi nandak minum madu. Berjanji sama istrinya nandak minum madu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima tuharrimu ma halallah. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Poligami itu sebenarnya bukan sunnah. Dah kata mengatakan sunnah poligami. Yang sunnah itu nikah. Sunnah bukan poligaminya sunnah. Nikah. Sekarang misal macam ini. Seorang suami apa yang mendukung, apa yang membuat dia menikah itu? Kalau kita diajarkan nikah itu pertama, mengapa kita nikahi yang pertama? Ngapa? Apa alasan kita nikah yang pertama? Karena apa? Karena kita untuk memperbaiki diri kita, atau memang kita hajat? Memang pengen aku nikah. Ya kan, misal kan, contoh misalnya seorang misalnya bujang, dia tak tahan. Malah kebanyaknya perempuan cantik ni, apalagi Ramadan ini tu kalau caknya tu, dari sarang-sarang itu bagus-bagus galanya, sampai tak tahan dia ni. Lebaran harus kahwin. Bukan lebarannya bukan, habis lebaran harus pokoknya kahwin aku cari duit lagi, cari berapa ongkos kahwinnya tu usahakan. Akhirnya dia tak tahan kahwin. Wah, tenanglah dia. Tenang kan? Tengok misalnya ada cantik, balik dia ke rumah. Ada tempat penyalurannya. Kalau seandainya masih kurang juga, yang si perempuannya tak sanggup, dia dianjurkan nikah lagi dia. Ya kalau dia dah nikah kagak berzina dia, macam mana? Apakah misalnya kita ridha kalau suami itu jajan, tapi kita tak ridha kalau suami itu nikah lagi? Apa macam itu? Tidak kan? Justru kita ridha kalau dia di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ridha dengan dia berzina, dia jajan, berarti kita ridha dengan perzinahannya, sama dapat dosa berzinanya juga. Itu ada yang sampai punya statement, biarlah laki aku main sama betina lain asal dia tak menikah.
sampai dia punya statement je itu. Dah ini jangan kita. Ini suami juga seorang suami jangan menikah misal nambah lagi itu kecuali memang kita membutuhkan. Kalau ada uang atakan tu kawin lagi tu senang apa tidak? Kalau senang tak apa-apa. Tapi kalau tambah nyusahkan buat apa? Hampir je itu dia ngomong. Ini uang apa? Uang yang punya bini dua ngomong. Yang ngomong tu kita nikah lagi punya istri dua menyenangkan apa tidak? Kalau menyenangkan ya kalau misalnya dianya susah kepengen lagi, jangan apa kita nak mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah yang terbaik. Menggugat itu istri yang tak baik. Minta cerai itu istri yang tak baik. Kalau sudah minta cerai, nak kahwin sama siapa lagi kakek? Kau ni yang lama kalau lagi minta cerai. Kakek kau kahwin sama aku minta cerai pula kakek. Itu kakeknya. Akhirnya jadi apa? Masalah apa? Poligami memang jadi mimpi yang serem bagi perempuan walaupun tak jadi-jadi. Ataunya ada orang ngomong kahwin sama ustaz, lagi ustaz kahwin lagi. Padahal dari 1000 ustaz mungkin 200 ustaz yang kahwin dua tu. 800-nya dah kahwin dua, sikok kalau. Ya kan? Cuman yang ditakut yang 200 ini. Ketika nikah sama ustaz ni, kakek ustaz ni kahwin lagi. Berapa tahun takutnya tetap masih istri dia tu lah sikok tu lah. Takutnya bertahun-tahun. Ini akhirnya jadi tak apa? Jadi bahagia. Sudah biarkanlah. Apa nak kawinlah situ senang. Akhirnya dah kawin juga. Ada kawan kita juga ustaz nak nyari berapa kali kita tawai tak jadi sampai akhirnya kita katakan takuan mai kau ni. Ngomong baik jadi tak juga sudah kita tawai ada malah gadis pula tak jadi. Karena itu apa? Yang ditantang baik tak jadi. Itu kan. Ngapa kita tidak ditantang sudah takut. Jangan apa? Bebaskanlah. Jangan disusahkan, itu sudah halal, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itulah yang kita harusnya senang dibandingkan kalau seandainya dia bermaksiat. Bukan senang dibandingkan dia nikah sikau kan bandingkan kalau seandainya dia bermaksiat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan bahawa laki-laki harus menikahi wanita beriman. Tapi dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 dijelaskan bahawa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Alkitab. Kitab sebelum kamu. Mohon dijelaskan ini Ahlul Kitab memang diperbolehkan untuk menikah. Nikah tak boleh, orang kafir tak boleh. Orang kafir tak boleh, musyrik tak boleh. Tapi ahlul kitab boleh. Boleh kalau ahlul kitab. Itu yang diperbolehkan. Secara umum selain Islam itu kafir atau musyrik. Di antara orang kafir tadi yang boleh dinikahi perempuannya tapi bukannya lakinya bukan. Perempuannya adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab ini? Ahlul kitab ini adalah kalau zaman sekarang ni dah kacik lagi nak nyarinya. Dulunya sebelum datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dia ni beriman kepada Nabi Isa atau beriman kepada Nabi Allah Musa. Dan dia memegang ajaran Nabi Allah Musa atau ajaran Nabi Isa. Terus anaknya macam itu juga, terus anak macam itu juga, terus itu pegang, tak pernah murtad dari ajaran agama Nabi Isa tadi. Tak pernah murtad Islam, tak pernah. Terus berjalan terus. Nah ini namanya ahlul kitab. Boleh ini. Kalau seandainya pernah berpindah, itu bukan lagi sudah. Nah sekarang ini kita nak cari, dah kata je ni. Benar apa dia ni dari dulu sampai dari sekarang ni sampai tak pernah murtad bapak-bapaknya lagi tak pernah murtad, tak pernah. Nah ini dah baca kita nyarinya. Itu yang apa ahlul kitab yang boleh dinikahi.
oleh orang laki-laki muslim. Banyak. Yang laki-laki ada nanya lagi? Oh, ada. Oh ya. Sian yang ada tahan namanya. Assalamualaikum Bib, izin bertanya Bib. Ya. Jika seandainya ya Bib, ada pernikahan yang tidak sekafa'ah Bib. Nah, apakah pernikahan tersebut sah Bib? Misalkan seorang syarifah menikah dengan seorang laki-laki ahwal Bib, itu kan jelas tidak sekafa'ah Bib. Ya. Tapi seandainya masih terlangsung dan disetujui oleh wali, apakah pernikahan itu sah Bib? Nah. Sekian Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang, kakek agak sini. Oke, yang ini lewat pula, bagaimana jika ada seorang ikhwan berniat baik, yaitu ingin mengajak menikah, akan tapi akhwatnya belum siap, baik secara lahir dan batin, fisik, mental, ilmu, dan finansial. Kalau sebenarnya kalau menurutnya inilah yang dicari sebenarnya, ikhwan yang ikhwat yang cari inilah yang dicari. Pengen nikah, kemudian laki-laki tidak pengen nikah, cari yang pengen. Lepaskan dia. Kalau tidak kalah nikah, berarti nak main-main baik. Cari yang kepengen. Banyak yang kepengen. Cuman belum terungkap rahasianya tu, yang kepengen tadi. Kalau yang misalnya model saya ini yang dia belum siap, sementara kita yang perempuan sudah siap, ya cari yang siap. Kalau seandainya dia tidak siap, sudah cari yang siap. Kapan? Lagi nunggu radio berubah saluran lagi. Terus apa? Khususnya misalnya perempuan itu ada umur. Kalau laki-laki umur 40 masih baca dia nikah. Itu yang apa? Yang menjadikan tolok ukurnya. Ya sudah, kalau misalnya dia ada galak, kau ni nak galak nunggu aku, ya lama pula nunggu kau aku ni, ya sudah masuk umur ke. Dah masuk umur, dah tahu ada banyak bidak yang galak ke, sama yang datang nak minang aku. Saya itu. Ya sifat laki-laki ya namanya apa di surga itu diumpamakan apa sesuatu apa disifatkan di surga itu bidadari yang memang diminati oleh laki-laki. Baca baik, macam mana bidadari itu? Mana ada bidadari tua? Kata bidadari apa namanya itu idak montok misalnya. Dah kata dalam surga diceritakan bidadari itu bagus. Wa kawaib atroba. Itu body itu bagus. Nah, ini. Berarti kan itulah yang disenangi tabiatnya wong. Karena kalau surga tak lemak, kaki orang tak kalah masuk surga. Anak akhwat bercadar telah cukup umur untuk buat, dan alhamdulillah sudah ada calon juga. Hanya saja beb ada masalah dengan calon mertua ana yang menyuruh ana setelah nikah lepas saja cadarnya ketika di lingkungan keluarga calon suami, daerah suami tinggal. Pertanyaannya bagaimana kita menjelaskan ke keluarga calon ya Habib, sebab ana sudah hampir 5 tahun megang sunnah ini, berat hati ana jika disuruh lepas begitu saja. Iya kau dulu, habisnya sudah terserah. Yo, lagi lepas sadar. Yo, iya kau dulu. Sudah nikah, sudah. Cuma ni kita katakan hukum wajah perempuan itu khilaf. Ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan aurat, ada yang mengatakan harus ditutup, ada yang mengatakan ini aurat tapi tidak harus ditutup. Artinya dah harus tutup, boleh dibuka, tapi kalau seandainya ada orang nyingok, harus malingkan wajah, jangan dijingoi. Nah ini kan ada pendapat. Ada juga yang mengatakan yang penting tidak ada fitnah, tidak menjadikan fitnah. Ketika dengan keluarga
Jadi ini apa? Misal bercadar bercadar ketika dengan keluarga tak masalah. Ini anak-anak apa pribadi ni pribadi. Ketika kita pakai kerudung, ini masih ada pendapat ulama. Pendapat ulama. Pak Den okay. Ada pendapat ulama. Yang bercadar tadi itu juga pendapat ulama, yang boleh buka itu juga pendapat ulama. Bukan berarti salah. Yang salah itu buka auratnya. Salah ya. Jadi kalau misalnya kita pakai cadar, kemudian suatu saat misal di lingkungan keluarga kita pakai kerudung, itu tidak bisa kita katakan itu salah. Tidak bisa. Kalau kita katakan salah, berarti yang berkerudung keluar itu salah kalau. Nah, tidak bisa kita katakan salah. Cuman pribadi baik kita ni kepengen tak ada kita tunjukkan wajah kita ni kecuali sama suami kita, sama mahram kita. Itu misal kita milih ini aurat, sudah. Ketika misalnya di Pinang, mertua tak senang, dia bercadar misalnya, ya sudah, uji mertuanya tu buka. Akhirnya anak tadi ngomong, dek, kau tu kakek lepas baik cadar kalau di keluarga. Ya kau dulu. Ya. Sudah nikah? Dah terserah kita nak buka apa tidak, terserah. Buka ke tak usahlah metung. Tak usahlah ke rumah mertua. Atau kalau ke rumah mertua di waktu-waktu yang tak kata sepupunya misalnya. Satu ada lagi ada mertuanya baik. Sudah aja itu ke baik. Atau kalau ada juga muncul sedengat baik, habis tu tempat lain lagi pula kita ke kamar. Siapkan misalnya cadar, set, baik buka, set, tutup. Sampai akhirnya kayak punya mereka segala kau lah. Macam mana? Sudah dapat galong akhirnya kan. Cadarnya dapat, suami juga dapat. Itu jangan jangan menjadikan itu menghalangi itu dalam kebaikan. Karena menikah itu sekali nikah, thread sudah jadi dah itu sudah. Iya kau dulu. Ya. Atau kita dulu pernah nanya sama ada wong sama ceritanya tak demen juga bercadar, sehingga akhirnya dari pesantren ini, sehingga akhirnya dia pakai jilbab yang lebihnya banyak, sehingga ketika dia sama di rumah mertuanya, yang ketika itu ada sepupu dari lakinya, dia macam ini. Macam ini baik. Ketika ada kata pasnya. Nah, macam ini. Ini kan solusi. Kawan pakai cadar. Tak pakai cadar ini. Pakai kerudung. Kan? Dah lepas kelah. Noleh tempat lain misalnya. Jangan ada sepupu tadi misal. Kalau memang kita nak menjaga tadi. Jadi jadi jangan jadi penghalang. Kemudian nikah syarifah dengan bukan sayyid. Dalam mazhab Syafi'i, masalah kafa'ah diperhatikan menjadi sah tidak sahnya nikah dalam masalah kafa'ah. Dan masalah kafa'ah ini merembet menjadi luas, macam-macam kita temui. Ini macam ini, berbagai macam. Di antaranya orang banyak mengatakan bahwa adalah mazhab Syafi'i kafa'ah itu boleh dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Kafa'ah itu boleh nikah kalau seandainya calon istri setuju. Kemudian walinya setuju juga. Dan antara ini tidak ada pemusuhan. Antara suami calon istri dan suami tidak ada pemusuhan. Antara wali dengan yang diwalikan perempuan, calon perempuan itu tidak ada katik permusuhan juga. Sah pernikahannya. Nah, itu dipandang sudut dari situ baik. Tapi dalam sudut lain, mazhab Syafi'i
mensyaratkan bahwa calon wali harus rasyid, dunia wa akhirat. Pendapat ulama ada yang mengatakan rasyid dunia. Rasyid itu apa? Dia tahu maslahat. Rasyid itu misalnya ini, kalau masalah dunia, wong ini pintar. Masalah dunia tidak dorong lolo. Nah, kalau masalah akhirat, dia pintar juga, tidak ngelolo. Nah, ini ada tak? Wali model macam ini, rasyid dia hal dunia dan akhirat. Kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i juga, syarat menjadi saksi itu harus adil. Adil itu apa? Tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil sehingga kemaksiatannya tidak lebih banyak daripada ketaatannya. Nah, mencari wong ini ada tak? Kalau seandainya kita nurut di mazhab Syafi'i, tidak sah pernikahannya. Mana ni? Wali macam itu harus. Rasyid tak ketika wali ini menikahkan seorang perempuan yang dengan laki-laki yang bukan sekafaahnya. Rasyid dah ni. Kalau tak rasyid, tak sah dalam pernikahannya di situ. Dalam syaratnya itu. Tak boleh dia ni jadi wali. Siapa je walinya? Setelahnya, kakeknya. Kakeknya rasyid tak? Tidak juga. Siapa? Saudaranya rasyid, dah rasyid. Kemudian mamangnya sampai kakek. Wali nikahnya adalah hakim. Hakim tidak boleh menikahkan yang tidak sekufu. Tak boleh, tak sah. Nah, ini kalau seandainya kita nak mengandalkan mazhab Syafi'inya, di situ ada syarat-syarat lagi yang lebih berat sehingga memenuhi tak. Kalau tak memenuhi menurut mazhab Syafi'i, jangan ngambil yang sikap itu nyebai. Yang lainnya juga sah tak? Nah, itu. Kemudian itu yang menyulitkan lagi itu kan, yang lebih menyulitkan. Kemudian kalau dalam mazhabnya ulama terdahulu itu nikah itu diperhatikan masalah apa yang paling diperhatikan oleh ulama dulu itu adalah masalah makanan dan masalah pernikahan. Kalau pernikahan ini usahakan sah, kalau sah diusahakan sah menurut 4 mazhab, diusahakan sah menurut para ulamanya, sah, kecuali memang yang daruratnya dan pacaknya. Ngapa? Karena dalam pernikahannya akan muncul hukum-hukum lagi. Kalau nikahnya sah, hukumnya ya taat, berbuat hubungan suami istrinya. Kalau tidak, zina. Punya anak, kakek anak ini kalau meninggal warisan beda. Kalau tidak, maling, berarti ngambil hak orang lain. Kemudian lagi kalau dalam masalah menikahkannya lagi, jadi wali apa tidak ini? Karena kalau memang dia nikahnya sah, ya benar dia jadi walinya. Kalau tidak, bukan jadi walinya. Kemudian lagi kalau seandainya batal tak batal wuduknya. Kalau memang itu anaknya, pernikahannya sah, berarti itu anaknya ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, batal. Kalau tidak, maka kalau sah, berarti tidak batal. Nah, ini banyak hukum-hukum yang merembet ke setelahnya. Ini diperhatikan masalah itunya tu, sehingga diusahakan untuk cari yang benar-benar sahnya. Nah, kemudian lagi, kalau mazhab habaibnya itu mengatakan sama sekali tidak sah sama sekali. Tadi dari mazhab Syafi'inya, yaitu ulama salafnya macam itu, perhatikan. Kalau mazhab habaibnya mengatakan tidak sah sama sekali ini. Yang ini maksudnya ulama mazhab habaib ini bukan anak kan. Orang yang alim sama seperti Imam Syafi'inya mengatakan tidak sah itu. Cuman tidak ada apa, tidak tertulis baik. Cuman apa namanya itu, tidak tertulis omongan itu, tapi turun menurun terus cek itu. Itu apa? Khisalah al-kafaah yang bisa kita sampaikan. Mas bagusnya itu cari yang sebagaimana tadi kita katakan, jangan yang perempuan itu di pucuk kita. Jangan. Kalau baca di bawah. Di bawah. Bukan masalah harta, bukan.
Masalah misalnya ilmunya, jangan dia dipucuk. Akhirnya kita yang diajari. Apalagi misalnya masalah kemuliaan nasabnya. Keluarga aku cak ini, bukan cak keluarga kau. Kayaknya kan. Kan kalau keluarga hebat itu kan perangainya bagus-bagus sekali loh. Oh aku nih cara raja Raden Nyayu. Cara cak inilah raja tu. Nyayu, keluarga kerajaan. Kan cak kau biasa makan emperan, aku dah biasa. Akhirnya kan tak lemak ini. Si suami dah mulai tak betah kalau dia omongnya cak itu. Tapi kalau sebaliknya dah. Nah, justru akhirnya mengangkat derajat istri. Mengangkat derajat istri kalau ketika dia bergantung dengan sama suami yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa hilman wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma rzuqna Allahumma ij'alna Allahumma rzuqna zawjan salihan